khamsah. Kunci-kunci keghaiban itu ada 5. Di antaranya itu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan membacakan surat Al-Luqman, akhir surat Al-Luqman. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya di tangan Allah perputaran waktu itu, kapan kiamat kepada diri kita, kapan kiamat yang besar, kapan kiamat dalam satu kelompok, itu hanya di tangan Allah Ta'ala. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kiamat itu ada 2 macam. Ada kiamatus sughra, ada kiamatul kubra. Kiamatus sughra itu termasuk kematian. Itu kiamatus sughra. Idza mata ibnu Adam qamat qiyamatuh. Kalau anak Adam meninggal dunia, terjadi kiamat kepada dirinya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan pengetahuan ini hanya di tangan Allah Ta'ala. Right. Kita salat. Kita salat tiap hari. Kita tadahkan tangan kepada Allah. Kita tidak mendengar Allah menjawab doa kita. Kita tidak bisa merasakan saat itu Allah menjawab doa kita. Tapi ada keyakinan di dalam diri kita yang kita merasakan kita ketemu dengan Allah Ta'ala. Itu yang namanya iman. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. Apa yang bersemayam di dalam hatinya sehingga dia merasa yakin dan dia buktikan dengan amalnya dia yang baik. Salatnya yang teratur, amal yang baik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu yang pertama. Ini ada banyak karakter yang Allah Ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran. Sifat-sifat orang yang bertakwa. Yang kedua, saya lompat-lompat ini Pak, karena ada, kalau kita bahas tentang sifat-sifat dari orang muttaqin, agak repot. Waktu itu nggak cukup. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita sekalian, dan ini banyak yang kita anggap sepele. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, yang pertama Allah Ta'ala ingatkan begini, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah Ta'ala mengingatkan kebenaran akan janji Allah tentang sedekah. Allah Ta'ala yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah Ta'ala melarang riba. Bapak dan Ibu semua tahu tentang riba. Orang mau pinjam duit kepada kita, kemudian orang itu yang menjanjikan, bukan kita yang minta. Nanti Pak, tiap tahun, tiap bulan saya kasih keuntungan 5%. Itu haram, nggak boleh. Nanti kalau mau pembayaran yang panjang tanya jawab silakan. Atau kita yang meminta, ya boleh saya pinjamkan, tapi tiap persen, tiap bulan 2%. Kemudian di dalam melanjutkan ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, masukkan dirimu kepada hamba-hamba Allah yang muttaqi.
Wa daru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Dan segeralah tinggalkan riba, atau kalau Anda lagi berpraktek riba, apa yang belum dipungut Allah Ta'ala katakan tinggalkan. Wattaqullah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ayo kita renungkan sendiri nanti dulu. Riba itu sesuatu yang sangat berbahaya dalam Islam dan dilarang dalam Islam. Soal banking nanti kita terangkan sesudahnya. Itu yang kedua. Sebenarnya itu bukan yang kedua, mungkin yang kelima atau keenam. Saya hanya lompat-lompat aja tentang Allah melarang orang-orang yang takwa. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan dalam sifat yang lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bergegaslah kalian mendapatkan pengampunan dari Allah Ta'ala. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardh, karena jannah ini Allah Ta'ala nyatakan lebih luas dari langit dan bumi untuk kalian. Kalian ini siapa? U'iddat lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang muttaqin. Kemudian Allah Ta'ala terangkan lagi siapa sifat orang-orang yang muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi di antara sifat muttaqin, Allah Ta'ala nyatakan dia selalu mau berinfak. Berinfak ini luas. Sedekah termasuk infak. Bapak dan Ibu berbuat kebaikan, membantu seseorang, itu infak. Umpama contoh aja, contoh. Apa yang kita lakukan bentuk sedekah itu termasuk bagian daripada infak. Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan tiap muslim punya kewajiban untuk bersedekah. Beberapa sahabat yang kurang mampu kaget dan mendengar, ya Rasulullah, fa in lam yastati, kalau kita tidak mampu gimana? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan engkau berbuat baik kepada dirimu atau kepada saudaramu, fa innaha sadaqah, itu termasuk sedekah. Kita lihat umpama contoh aja yang paling ringan. Kita mau naik pesawat atau kita baru habis belanja. Ada orang tua juga mau naik pesawat, lagi bawa tentengan agak susah, berat, jalan step by step. Kemudian kita katakan, Pak, mari saya bantu kita jalan ke Merak, naik pesawat. Fa innaha sadaqah, kata Rasulullah SAW. Itu termasuk sedekah. Nah, di ayat ini Allah Ta'ala menyatakan sifat daripada muttaqin, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal qadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ada 4. Yang pertama, Allah Ta'ala menyatakan mau Anda menjadi dalam pandangan Allah seorang yang muttaqin, kira-kira begitu. Biasakan diri untuk berinfak. Fis sarra wad dharra. Apa Anda dalam keadaan keleluasaan? Keleluasaan ini sangat luas. Badan sehat, kita mampu untuk membantu sesuatu, atau kita badan sehat, punya fulus untuk mengeluarkan berinfak, dan keadaan leluasa, atau dalam keadaan pas-pasan. Jangan kita dulu kita kaya baru mau berinfak. Terbalik dengan apa yang Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran. Orang yang berinfak itu Allah Ta'ala nyatakan itu Quran. Kama kalil habba ambarat sab'as sanabil. Seperti kita menanam satu biji kemudian dia tumbuh 7 cabang. Fi kulli sumbalatin mi'ati habba. Di tiap-tiap cabang itu dia berbuah 100 butir. Yang kita tanam itu dia berbuah 100 satu cabang. Kalau 7 cabang, 700. Kalau kita yakin dengan ini dan kita berinfak,
Allah Ta'ala memasukkan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Jadi salah satu sifat daripada muttaqin, membiasakan dirinya untuk berinfak, membantu pembangunan masjid, membantu orang yang duafa, ya, membantu apa aja, itu termasuk infak yang luar biasa. Sekalipun Anda dalam keadaan pas-pasan, kata Allah Ta'ala. Jadi itu termasuk sifat daripada muttaqi. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Karakter daripada muttaqi, dia mau berinfak sekalipun waktu dia dalam keadaan leluasa. Kenapa dimulai dengan leluasa? Karena kalau kita dalam keadaan pas-pasan, memang kadang-kadang ya iblis membisikkan kepada kita. Dan Bapak dan Ibu sekalian, di dunia aja, di dunia, ketika kita berinfak, ada satu perasaan yang Allah berikan kepada kita yang kita nggak bisa gambarkan kepada manusia. Entah kalau membantu orang yang dalam kesulitan, ada satu perasaan ketenangan, keleluasaan, rasa gembira, yang memang kita nggak bisa gambarkan kepada hamba Allah yang lain. Karena kita juga malu untuk menceritakan kepada hamba Allah yang lain. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan yang kedua, wal qa'iminal ghaib, dan dia mampu untuk menahan marah. Nah, ada saatnya kita bisa marah, betul. Tapi dalam sini wal qa'iminal ghaib, karena diikuti dengan wal afina 'anil nas. Bukan hanya sekedar menahan marah, tapi dia langsung mau memaafkan kepada saudara. Jangan marah dibawa pulang. Kalau marah bawa pulang terlalu risiko berat. Sebab marah itu dendam, dia bersemayam di dalam hati. Bukan di otak, dalam hati. Nanti hati memerintahkan kepada otak bagaimana caranya untuk membalas kemarahan. Itu yang berbahaya. Justru itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala ingatkan, mau kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, wal qa'iminal ghaib. Jangan gampang-gampang marah. Tapi ada saatnya kita harus marah, tapi pada jalannya yang benar. Kalau ada masalah-masalah yang biasa-biasa, yang ringan, Allah Ta'ala ikutkan dengan wal afina 'anil nas. Yang ketiga, cepat-cepat maafkan kepada hamba Allah tersebut. Dan kalau kita sudah maafkan, sudah tidak ada beban dalam hati kita. Itu sifat yang muttaqin. Wal afina 'anil nas. Nabi Allah Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah dalam satu hadis qudsi. Ya Rabbi, Musa bertanya, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Kita kan tahu Nabi Musa berdialog dengan Allah Ta'ala langsung. Ayy minan nas. Artinya Nabi Musa mengatakan, siapa di antara manusia-manusia dan pengikutku ini yang engkau sayang mengangkat derajatnya dalam pandanganmu. Ayy minan nas a'la ilai ya Rabb. Allah Ta'ala kemudian menjawab kepada Nabi Musa, siapa di antara kaumku ini, di antara orang-orang hamba Allah kaumku ini yang paling, yang engkau angkat derajatnya dan memandang dengan pandangan kasih sayang.
Allah menjawab kepada Nabi Musa, "Idza qadar afa." Ketika dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya, tapi dia maafkan. Ada orang yang ngutang kepada kita, ngutang. Dia nggak mau bayar. Ada aja alasannya, umpama ini contoh. Dan kita nggak maafkan, itu boleh. Sebab ini bukan berhubungan dengan perasaan, dengan sesuatu yang boleh. Sebab nanti hitungan di yaumil akhir. Sebab kalau umpama hamba Allah ini dia datang minta maaf tanpa menyebut hutangnya, ya minta maaf kesalahan saya, mungkin saya khilaf begini, kita maafkan boleh. Tapi bukan berarti hutang terus langsung selesai. Kecuali kalau dia katakan, saya ada utang kepada Anda, tolong dimaafkan kalau saya nggak bisa bayar sampai meninggal dunia. Itu lain. Kita maafkan boleh, kita nggak maafkan boleh, kita katakan nanti dulu. Kalau hitungan di akhirat saya lolos, saya maafkan. Tapi kalau saya nggak lolos, saya akan tagih. Jadi amal Anda itu bayar kepada saya. Tapi itu ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bayar dengan amal ibadah kita kepada hamba Allah yang kita berhutang, yang kita nggak bayar. Tapi kalau kita maafkan, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala ingatkan, khairan lakum, baik untukmu. Tapi di dalam wal afina 'anil nas, memaafkan kepada seseorang. Kalau mungkin saya tanya kepada bapak dan ibu sekalian, yang paling berat mana? Minta maaf atau memberikan maaf? Dua-dua sama. Dua-dua sama. Meminta maaf, seorang ketika dia datang meminta maaf, dia telah korbankan harga dirinya. Dia korbankan wajahnya di hadapan kita. Maafkan dia. Ya, kecuali kalau hutang piutang itu lain. Maafkan boleh, nggak memaafkan boleh. Tapi kalau hanya dalam bentuk kesalahan sesuatu, dia minta maaf. Allah Ta'ala ingatkan dalam Al-Quran, wal afina 'anil nas, di ayat yang lain, khudhul afwa. Maafkan kepada saudara-saudaramu yang bersalah. Kemudian ayat yang lain Allah kata, khulil afwa. Kalau rasa bersalah, mintalah maaf. Dan kalau ada yang meminta maaf, berikan maaf. Itu perintah dalam Al-Quran. Itu sifat muttaqi. Salah satu sifat muttaqi. Wal afina 'anil nas. Dan mau memaafkan kepada saudara. Saya berikan contoh satu cerita aja, mungkin saya pernah bawa kepada bapak dan ibu sekalian. Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika gencang-gencangnya wahyu masih turun, Aisyah istrinya Rasulullah terfitnah. Karena waktu itu Aisyah ketinggalan kafilah bersama Rasulullah karena kalungnya jatuh. Ketika dia keluar untuk mencari kalungnya, kafilah berpikir dia sudah balik di atas unta yang ada kamar kecil di atas unta. Unta, kafilah semua berjalan. Aisyah datang, lihat sudah nggak ada. Akhirnya dia duduk dengan menutup dirinya, sambil duduk mungkin dia duduk sambil pikir kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Sahabat yang ketinggalan mengikuti kafilah Rasulullah, ketika dia lewat di jalan tersebut, dia lihat kok ada seseorang yang ketika dia mendekat, dan dia pernah melihat Aisyah sebelum kawin dengan Rasulullah ketika Aisyah masih kecil. Jadi dia kenal wajahnya Aisyah. Begitu dia lihat, ya Allah, istrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak ngomong A, tidak ngomong B, dia berikan isyarat naik ke atas untanya dia. Aisyah naik ke atas unta. Dia tenteng untanya sampai masuk Madinah. Pas pada waktu itu masuk Madinah selesai subuh di siang hari. Sudah syuruk.
gempar kota Madinah, gempar, fitnah merajalela sana sini. Di antaranya turut yang menyampaikan, menyebarkan fitnah ini adalah anak keponakan nisan dari Abu Bakar yang sering Abu Bakar membantu kepadanya. Tiap bulan Abu Bakar membantu karena dia termasuk salah satu hamba Allah yang miskin. Dan dia termasuk orang yang berhijrah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya astagfirullah, saya lupa namanya. Ketika Rasulullah, Abu Bakar mengetahui hamba Allah ini yang turut menyebarkan fitnah dan pada waktu dia akan menikah, Abu Bakar mengeluarkan duit untuk membantu memberikan mahar kepada perempuan yang dia akan nikah. Bayangkan. Ketika Abu Bakar tahu dia hamba Allah yang turut menyebarkan fitnah ini, Abu Bakar bersumpah di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, mulai sekarang saya tidak akan membantu kepadanya. Mulai sekarang saya tidak akan lagi membantu kepadanya. Rasulullah diam. Secara manusia normal. Secara manusia normal. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, kalau kita membantu seorang, tiap bulan kita bantu. Satu waktu terjadi sesuatu dengan anak kita, kemudian dia yang turut menyebarkan fitnah. Bayangkan. Sebagai manusia kalau kita katakan, jangan harap lagi 1 sen pun saya nggak bakal bantu, nggak bakal tengok. Sesudah beberapa hari turun ayat dari Allah Ta'ala. Di surat An-Nur. Turun ayat dari Allah Ta'ala yang menyatakan, artinya aja, saya bawa ini, ayatnya agak panjang. Wahai hamba-hamba Allah, ya ayyuhan nas, hamba-hamba Allah yang Allah telah lebihkan dan merupakan hamba Allah yang pembuka masyarakat. Jangan engkau bersumpah untuk tidak memberikan sedekah kepada para fuqara wal masakin wal muhajirin, karena Mistah namanya, Mistah keponakan misal Abu Bakar namanya Mistah. Turun ayat kepada Rasulullah, tapi ayat ini menyinggung kepada Abu Bakar. Jangan engkau wahai hamba Allah yang punya kelebihan dan merupakan pemuka di masyarakat, jangan engkau bersumpah untuk tidak membantu kepada fuqara wal masakin dan orang-orang yang dekat denganmu dan orang-orang yang berhijrah. Kemudian ayat ini ditutup dengan wal ya'fu wal yashfahu, berikan maaf dan hilangkan noda-noda marah dari dalam hatimu. Yashfahu itu artinya bersihkan hatimu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Allah Ta'ala nyatakan, tidakkah engkau menginginkan Allah mengampuni dosa-dosamu? Berarti Bapak dan Ibu sekalian, ayat ini menunjukkan kalau kita memaafkan seseorang, ratusan dosa Allah Ta'ala ampunkan kepada kita. Bukan satu dosa. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Bukankah engkau menginginkan Allah mengampuni dosa-dosamu? Dosa-dosa. Ketika Rasulullah memanggil kepada Abu Bakar, mengatakan bahwa pada hari ini telah turun ayat yang berbunyi begini-begini, tertunduk kepala Abu Bakar. Dia tahu ayat ini menyinggung dirinya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi, demi nyawaku berada di tangan Allah Ta'ala yang menurunkan ayat ini.
Mulai hari ini saya akan tetap untuk membantu kepadanya. Ya bulan. Besarnya fadilah ketika kita memaafkan seseorang. Ada ratusan dosa yang diampunkan Allah kepada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu termasuk hamba Allah, sifat hamba Allah yang muttaqin. Jadi tinggal kita nanti renungkan kepada diri kita masing-masing. Apa saya masuk di dalam koridor ini atau tidak? Dan ada sifat yang lain lagi. Ada ayat dalam Al-Quran yang lain, penutup. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bila kalian mempunyai kepemilikan, jadi berarti sekalipun cuma rumah, maka berwasiatlah kalian kepada ahli waris. Kalau betul-betul kalian orang hamba-hamba Allah yang bertakwa. Berarti Bapak dan Ibu sekalian, surat wasiat itu perlu kita tulis sekalipun kita semua punya rumah. Dikatakan, tinggalkanlah wasiat kepada ahli warismu. Itu surat Al-Baqarah, kalau nggak salah 270 sekian ayatnya. Kalau benar-benar kalian orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan sangat banyak terjadi pertengkaran yang dahsyat antara saudara karena masalah waris. Justru itu meninggalkan waris wajib bagi kita umat. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul menyatakan, la taqful baitakum, jangan engkau tinggalkan rumahmu terkecuali kalian tinggalkan wasiat untuk keluargamu. Sebab kita kadang-kadang tinggalkan rumah belum tentu balik, musafir belum tentu balik. Sebab kalau ada wasiat, ada petunjuk untuk keluarga kita. Memang dalam hukum waris tiap-tiap orang sudah ada mesin-mesinnya. Tapi terjadi kadang-kadang pertengkaran dalam keluarga. Ini umpama contoh aja, contoh. Bapaknya meninggalkan rumah dan ada toko, atau meninggalkan rumah dan ada perusahaan. Anak-anak akan berebutan, siapa yang ingin memiliki perusahaannya, siapa yang ingin memiliki rumahnya, siapa yang ingin memiliki peninggalan yang lain. Normal. Dan banyak terjadi pertengkaran. Salah satu sifat dari mata muttaqin, Allah Ta'ala menyuruh kita selalu meninggalkan wasiat di dalam rumah kita. Wasiat tulis saja sendiri. Wasiat kepada anak-anak dan istri. Jadi ini merupakan salah satu sifat dari muttaqin. Jangan kita anggap enteng itu, jangan kita anggap gampang. Sudah gampang, nanti mereka tahu caranya bagi. Kalau ada yang salah kepada Allah, saya mengharapkan maghfirahnya. Minallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak kalau ada pertanyaan. Fadhal. Kemarin ada lama di Amerika. Benar. Yang menarik di Amerika sekarang ini adalah persoalan masalah solidaritas kepada Gaza, Palestina. Yang solidaritasnya itu sangat luar biasa. Benar. Melebihi dari negara-negara Muslim atau banyak negara-negara orang banyak Muslimnya itu tidak dimiliki oleh mereka. Diwujudkan dalam bentuk boikot, marah kepada penguasa dan lain sebagainya. Nah, rasa solidaritas sosial itu apa bisa berubah atau tanda-tanda apa kemenangan Islam itu mereka bisa menjadi landasan akidah atau takwa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana sementara di Indonesia ini orang-orang bahkan aktivis-aktivis Islam menganggap bahwa berpolitik, berekonomi, bermuamalah, bermasalah hukum itu seolah tidak ada akidahnya.
Seolah apa itu bolehlah melakukan kecurangan. Padahal misalnya akidah atau tauhid tadi yang disampaikan Pak Zed tadi, takwa tadi landasan bermuamalah, misalnya kan wa halal baya wa harama riba. Tetapi itu rasa tidak ada jarak gitu antara persoalan politik itu, sehingga kecurangan, kekejian itu bisa nggak ada harganya. Yang saya maksud adalah banyak atau ada khotib katakanlah, yang kebetulan Pak Z kemarin mungkin hadir Jumatan di sini. Dia mengatakan bahwa akidah dari penguasa itu adalah baik. Apa yang dimaksud akidah dari Yahudi? Itu dia tidak paham bahwa akidah itu adalah tauhid atau takwa. Landasan takwa itu adalah akidah tadi. Nah, jadi mungkin saya ingin tanya pada Pak Zed dua itu komentar antara negara Amerika seperti itu dan negara-negara yang kebanyakan umat Muslim. Ini pertanyaan, dua pertanyaan hampir bergandengan, saudara satu sama yang lain. Jadi begini, ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man la yahtam bi umuril mu'minin falaysa minna. Artinya, siapa yang tidak peduli dengan kondisi saudara-saudaranya yang mukmin, maka bukan dari kelompok kami. Jadi dengan kalimat yang lain, kalau kita bermasa bodoh, artinya paling tidak kita doakan kepada mereka. Kita terlepas. Kalau kita bermasa bodoh, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, laisa minna, ente bukan masuk umat. Artinya Allah Ta'ala keluarkan kita dari umat tersebut. Nah, kondisi di Amerika, memang pada waktu top-topnya mereka lagi menyerang, saya 3 bulan lebih, 3 bulan 2 hari. Hampir tiap 5-6 hari atau rata-rata tiap minggu di tiap-tiap kota ada demonstrasi tentang kondisi daripada umat Islam di Gaza, Palestina. Sampai mereka mengatakan, we don't have to be a Muslim to help them, just a human that we are obligated to help them. Kita tidak perlu menjadi Muslim untuk membantu kepada mereka. Tapi sebagai manusia kita punya kewajiban untuk membantu kepada mereka karena kekejaman daripada kaum Yahudi. Wallahi, saya di sana mendengar ini, air mata saya bersusuran. Kita Muslim, apalagi sekarang kita di Indonesia, sudah reda. Paling ringan umpama di subuh kita berdoa boleh, masuk pun kita doakan kepada orang-orang Yahudi. Lebih parah daripada permulaan, lebih parah daripada tahun kemarin, bulan kemarin. Justru itu kepada saudara-saudara imam yang salat di masjid, jangan terlalu bakhil, jangan terlalu kikir untuk mendoakan kepada mereka. Apa sih susahnya kita tambahkan Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin di Palestina? Cobaan apa aja yang Allah berikan kepada kita, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cobaan yang mereka hadapi. Kalau kita mengatakan itu bagian dari politik, bagian daripada Islam itu adalah kita berpolitik, tapi bukan politik yang curang, bukan politik hanya untuk mencari duit, mencari posisi, mencari kedudukan. Paling kurang, paling tidak, kita tidak bisa berbuat banyak. Kita doakan kepada mereka, minta kepada Allah. Dan pasti ada hikmah yang luar biasa.
Yang pertama, cobaan kepada kaum muslimin di seluruh dunia. Apa yang telah Anda lakukan? Saya pernah sekali waktu di supermarket lagi belanja dengan anak saya dan beberapa cucu. Kemudian ada seorang hamba Allah, dia tanya kepada saya, pada waktu saya diminta kereta listrik, karena kan itu kan di sana supermarket besar-besar, kita jalan ke sana sini cari barang. Saya jalan agak jauh, bukan nggak kuat, sakit karena bekas operasi lututnya. Jadi di sana itu ada kereta listrik. Pas kebetulan kereta listriknya habis, saya tanya kepada dia. Dia bilang, just wait for a while, then somebody will come out and you can get it. Alright, saya tunggu. Saya tunggu ngobrol-ngobrol dengan seorang dia. Where are you from? I'm from Indonesia. Apa dia ngomong? Oh yeah, from Indonesia. This is majority Muslimin, right? Yeah, right. So what is the Muslimin have done with the situation in Palestine? Apa Muslimin yang telah lakukan dengan keadaan Muslim? Apa saya jawab kepadanya? Well, the question like this you should ask to the government of Saudi Arabia, government of Egypt, government of Jordan, because they are the neighboring country. Ente tanya dulu kepada orang Saudi, kepada ini, kepada ini. Tapi kita Muslimin di Indonesia, saya katakan kepadanya, we have done almost the same like what you are doing here. Karena memang petani itu juga malu, kita malu. Kita di Indonesia kita lakukan juga sebagaimana yang Anda lakukan di sini, demonstrasi. Sekarang kita kayaknya sudah teduh, seakan-akan sudah biasa, sudah nggak apa-apa. Sekarang kondisi di Palestina itu hamba-hamba Allah meninggal sekarang bukan karena tembakan, bukan karena ada sebagian yang benar, tapi karena kelaparan. Apalagi anak-anak bayi. Coba Bapak ini merenungkan. Ketika anak ibu yang nangis minta susu, meminta makan anak yang bayi, dan bapak dan ibu tahu Anda tidak punya duit, di Indonesia ada susah yang demikian, apalagi di sana air pun susah. Apa yang telah kita lakukan? Setidak-tidaknya kita tiap waktu habis kita doakan untuk kita, masukkan doanya dikit kepada mereka, untuk mereka. Dan ini pasti ada hikmah luar biasa. Coba kalau kejadian ini terjadi di Indonesia, mungkin kita sudah murtad semua, tapi mereka masih mempertahankan. Ketika diinterview salah satu daripada mereka, dan itu keluar di BBC sama di apa yang Amerika punya ini, ya keluar, dia katakan, we still have Allah Ta'ala. You don't want to leave this country, you still want to stay here. So how do you feel? Your wife is dead, your children is dead, your house is ruined. Apa dia jawab? I still have Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih punya Allah Ta'ala. Bayangkan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tentang khutbah kemarin yang terjadi. Yang kemarin kan? Ya. Khatib berkhutbah bahwa akidah Yahudi itu baik. Allah tidak pernah menurunkan akidah Yahudi. Dan kemarin saya tegur, cuma berdoa supaya nggak menyolong. Saya bilang Anda punya kekeliruan. Dari mana Anda baca tentang Yahudi itu akidah? Seakan-akan Allah menurunkan akidah Yahudi. Akidah dari Allah Ta'ala itu akidah Islam. Di Quran itu dikatakan
mulai daripada zaman Nabi Adam alaihissalam termasuk Isa alaihissalam membawa akidah al-Islam, bukan akidah Kristianity, bukan akidah Yahudi. Nah, kapan Yahudi ini muncul? Kalau bilang akidah untuk Bani Israel, benar. Akidatul Islam untuk Bani Israel. Akidah Yahudi nggak ada. Ketika orang-orang Yahudi sesudah ratusan tahun Nabi Musa meninggal dunia, ribuan tahun, bukan ratusan tahun, ribuan tahun. Anaknya Nabi Yakub itu ada 12. Salah satu anaknya bernama Yehuda. Maka ketika Taurat mulai dirobek oleh orang-orang Yahudi, dirubah oleh orang-orang Yahudi, dan itu di dalam riwayat Christian biologi, bukan biologi, beli biologi. Kalau bapak dan ibu ketik aja the story of Jews in the Christian bibliography, itu nanti keluar. Ya. Mereka itu apa yang ayat mereka tidak setuju mereka robek, apa yang tidak setuju mereka merobek, kemudian mereka robah. Jadi Taurat ini sudah dirubah 5 kali. Kemudian mereka namakan diri mereka itu dengan Yahudi, diambil daripada anak Nabi Yakub, betul. Nabi Yakub mempunyai anak 12 orang, di antaranya itu Yusuf, Benyamin. Yang lain namanya sama Yehuda. Maka mereka namakan kelompok mereka Yahudi. Terakhir sebelum tahun 1800 mereka bentuk organisasi yang namanya Zion, yang kita kenal dengan Zionis. Dan orang-orang yang menamakan dirinya fundamental Jews itu tidak setuju dengan Zionis. Kemudian Zion ini yang menciptakan bahwa mereka itu harus balik kepada tanah nenek moyangnya, padahal nggak ada. Itu Zionis. Sehingga tahun 1008 waktu Perang Dunia Pertama pada 1918 keluar Balfour Declaration of Balfour. Balfour itu adalah Deputy of Menteri Dalam Negeri Inggris yang memberikan tanah kepada orang Yahudi untuk membangun negaranya di sana. Tahun 1947 Inggris memberikan kemerdekaan kepada mereka, mendeklarasikan sebagai negara Israel. Jadi akidah Yahudi itu tidak ada. Yahudi itu muncul nanti Nabi Musa alaihissalam sudah meninggal bertahun-tahun. Nabi Musa itu dikirim untuk Bani Israel. Jadi agak keliru yang khatib kemarin mengatakan akidah Yahudi. Nggak ada Pak akidah Yahudi. Allah tidak menurunkan akidah Yahudi. Kalau dia katakan kelompok Yahudi, tapi akidah Yahudi nggak ada. Nah itu keliru. InsyaAllah terjawab. Silakan Pak, bertanya. Mana iman? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.